We have to save her. We'll save her. Your pathetic arrow will not even scratch my skin. Halo sobat semua, kali ini kita akan mencoba membedah alur sebuah film animasi 3D produksi bersama International Peru, Belanda, dan Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Jos Salada dan Richard Claes, rilis pada tahun 2021 yang tercatat sebagai deskripsi cerita rakyat hutan hujan Amazon. Adapun yang berperan sebagai pengisi suara dalam karakter film ini yaitu Lola Ray sebagai Enbow, Bernardo de Paula sebagai Huarinka, Rene Mujica sebagai Atok, dan Naomi Sarano sebagai Zumi. Film bercerita tentang petualangan seorang gadis remaja yang dibantu oleh roh binatangnya untuk menyelamatkan surga hutannya di Amazon dari kegiatan eksploitasi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama-sama. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami tambah semangat untuk terus membuat konten-konten menarik lainnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Enbow, berasal dari Kandamo, sebuah desa yang berada dalam hutan Amazon yang belum terpetakan. Enbow sedang melakukan sebuah perburuan untuk membuktikan kepada semua orang di Kandamo bahwa ia juga bisa menjadi pemburu yang handal. Tapi saat memasang sebuah jebakan di pohon roh, justru ia terjerat oleh jebakannya sendiri. Scene kemudian beralih ke Kandamo, desa tempat Enbow tinggal. Kondisi desa Kandamo saat ini terlihat buruk. Pemimpin Kandamo bernama Huarinka. Ia adalah ayah Azumi, sahabat Enbow. Huarinka menyadari kondisi Kandamo yang semakin memburuk dan mengira ini merupakan sebuah kutukan. Ia merasa tak mampu lagi menjadi pemimpin karena usianya yang sudah tua, sehingga ia pun menginginkan Zumi untuk menggantikannya sebagai pemimpin Kandamo agar bisa mengembalikan kondisi Kandamo seperti semula. Sementara Enbow yang sedang berusaha melepaskan diri dari jebakannya sendiri, tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria dewasa yang sepertinya ia kenal. Ternyata pria itu adalah Atok yang merupakan pengawal desa. Awalnya Enbow mengira Atok akan membantunya melepaskan tali yang menjerat kakinya. Namun ternyata ia hanya datang menghina Enbow dengan mengatakan kalau Enbow bukanlah pemburu yang hebat, melainkan hanya seorang gadis yang terjerat oleh jebakannya sendiri. Ia pun kemudian pergi tanpa menolong Enbow. Di lain sisi, Zumi yang juga merupakan sahabat baik Enbow terlihat sedang mengkhawatirkan sahabatnya yang sejak tadi belum dilihatnya. Padahal malam nanti Zumi akan dilantik sebagai pemimpin baru Kandamo. Enbow yang masih berjuang untuk lepas dari perangkapnya sendiri tiba-tiba kedatangan dua hewan yang memiliki kemampuan berbicara. Kedua hewan itu memiliki nama Faka dan Dilo. Hewan tersebut merupakan utusan dari roh penjaga hutan yang bernama Mama Montelo yang akan membantu Enbow untuk menyelamatkan desanya dari kehancuran. Enbow yang awalnya mengira kedua hewan di dekatnya hanyalah halusinasinya akhirnya percaya juga setelah kedua hewan tersebut melepaskan ikatannya. Di malam hari, penduduk Kandamo melakukan upacara pelantikan Zumi sebagai pemimpin baru di desa itu. Zumi yang sangat menantikan Enbow pun sampai saat ini belum melihat kehadirannya. Namun di tengah-tengah acara, Enbow pun datang dan menyampaikan kepada Zumi dan seluruh penduduk Kandamo bahwa Enbow telah bertemu dengan pemandu roh, hewan yang akan membantu mereka untuk menyelamatkan Kandamo dari roh jahat. Untuk membuktikan ucapannya kepada mereka semua, Enbow lalu memanggil kedua hewan tersebut, tetapi sayangnya mereka berdua tak kunjung muncul. Ternyata di dalam hutan, Faka dan Dilo diserang oleh roh jahat sehingga mereka ketakutan. Karena Enbow tak bisa membuktikan ucapannya, semua penduduk akhirnya menertawakan Enbow dan mengira Enbow hanya berhalusinasi. Enbow merasa malu dan lari meninggalkan tempat tersebut lalu masuk ke dalam hutan dan menangis di bawah pohon roh. Di saat itu, Faka dan Dilo baru menemui Enbow. Namun Enbow merasa kesal kepada mereka karena telah membuat Enbow malu di depan seluruh penduduk Kandamo. Enbow kemudian bertanya kepada Faka dan Dilo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka lalu memberitahu Enbow bahwa ada yang lebih berbahaya yang akan menghancurkan hutan mereka, yaitu roh jahat. Mereka menyebutnya dengan nama Corona. Mereka juga mengatakan kepada Enbow bahwa hanya Mama Montelo yang dapat menyelamatkan hutannya. Kemudian Enbow pun bergegas menemui Zumi dan memberitahukannya. Setelah memberitahu Zumi dan meminta izin serta mengajaknya untuk mencari Mama Montelo yang mampu membebaskan hutan mereka dari kutukan, Zumi malah tidak mempercayai perkataan Enbow sehingga ia melarang Enbow untuk keluar dari Kandamo. Enbow pun akhirnya merasa sedih dan saat itu muncullah Mama Connie. Mama Connie sendiri merupakan ibu Zumi sekaligus ibu angkat Enbow.
Mama Connie sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Enbow, karena Mama Connie sangat mengenal ibu kandung Enbow yang sangat mirip dengan anaknya. Ia adalah seorang pemburu paling cantik dan sangat berbakat di Kandamo. Dia juga mampu melihat dunia roh, namun sayangnya ia terbunuh di bawah pohon roh. Mama Connie lalu menyuruh Enbow untuk tidur dan berjanji akan menceritakan lebih banyak lagi tentang ibu kandungnya esok pagi. Keesokan paginya, Enbow pun terbangun dan bergegas membangunkan Zumi untuk mengajaknya menemui Mama Connie untuk mendengarkan kisah ibunya dan roh yang ia maksud. Mereka berdua mendatangi Mama Connie yang terlihat belum terbangun dari tidurnya. Merasa ada yang aneh, Enbow mencoba membangunkan Mama Connie dan ia pun baru menyadari bahwa Mama Connie telah tiada. Di saat itu muncul pula Atok yang memeriksa keadaan Mama Connie, dan ternyata betul bahwa Mama Connie memang telah meninggal. Atok yang sedari awal telah membenci Enbow kemudian menuding kalau Enbow beserta rohnya lah yang telah menyebabkan Mama Connie meninggal. Merasa tak terima atas tuduhan Atok, Enbow pun akhirnya pergi setelah melihat Zumi yang tak juga membelanya. Atok yang berpikir bahwa Enbow penyebab kematian Mama Connie kemudian berniat untuk menangkap Enbow, namun Zumi melarang Atok untuk meneruskan niatnya itu. Akan tetapi Atok tak mengindahkan larangan dari Zumi dan tetap meneruskan untuk mengejar Enbow. Sementara Enbow lalu berlari ke bawah pohon roh dan menangisi kepergian Mama Connie. Ia juga tidak akan pernah tahu cerita tentang ibunya lagi. Namun tiba-tiba Enbow dikejutkan oleh kemunculan kura-kura kecil dan ia merasa mungkin ini sebuah pertanda dari Mama Motello. Saat itu juga, Enbow memutuskan untuk mencari sendiri Mama Motello. Di tengah perjalanan, dia juga memanggil-manggil nama Faka dan Dilo untuk meminta bantuannya. Hingga kemudian Enbow merasa lapar dan melihat buah guabah yang berada di atas pohon. Ia pun berusaha memanjat untuk mengambil buah tersebut dan ternyata pohon itu dihuni oleh banyak kelelawar raksasa. Enbow ketakutan dan berlari, namun ia dibawa terbang oleh seekor kelelawar. Namun di saat itu, tiba-tiba Faka dan Dilo kembali muncul menyelamatkan Enbow. Setelah aman, Enbow lalu menceritakan tentang kematian ibu angkatnya. Faka dan Dilo pun menghibur Enbow agar tak bersedih. Di tempat lain, penduduk Kandamo melakukan upacara kematian Mama Connie dengan cara menghanyutkan jasadnya di sungai. Setelah itu, Zumi menemui ayahnya dan meminta izin untuk mencari Enbow, serta ia mengadu bahwa Atok telah membangkang perintahnya. Waringka pun mengizinkan Zumi membawa 2 orang pengawal yang akan menemaninya mencari Atok sebelum Atok menemukan Enbow. Esok paginya, Zumi ditemani 2 pengawal mulai bergerak untuk mengikuti jejak Atok, sementara Enbow dan kedua pemandu rohnya yang sedang lapar kembali melihat buah. Ketika ingin mengambil buah tersebut, Enbow baru tersadar kalau anak panahnya telah hilang. Dilo kemudian mengambil sebatang rumput untuk digunakan sebagai anak panah. Saat Enbow mencoba untuk memanah, alhasil Enbow kembali gagal karena ia memang tak tahu cara memanah yang benar. Di saat itu Dilo memberitahu Enbow kalau sebenarnya ia hanya butuh kepercayaan diri untuk bisa menjadi pemanah yang handal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mencari Mama Motello. Perjalanan mereka terhenti saat melihat kepulan asap hitam. Enbow yang penasaran kemudian mengecek asap tersebut. Faka dan Dilo yang akan mengikuti Enbow tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan roh jahat dari asap hitam, seketika membuat mereka lari ketakutan. Saat Enbow mendekati sumber asap, ia terkejut begitu melihat ada sekelompok manusia yang sedang melakukan aktivitas penambangan. Pemimpin kelompok itu menyadari kehadiran Enbow kemudian menghampirinya. Enbow mulai tak sadar begitu menatap mata orang asing di depannya yang mengeluarkan cahaya. Untungnya Dilo kembali menyelamatkan Enbow yang hampir saja dihipnotis oleh orang tersebut. Saat itu juga, pemimpin dari kelompok penambang terlihat melepaskan iblis dari tubuhnya dan mengejar Enbow, Faka dan Dilo. Pengejaran iblis terhenti saat mereka bertiga terjatuh ke sungai. Enbow meyakini bahwa sungai di depan mereka dijaga oleh Mama Motello. Faka dan Dilo telah menyelesaikan tugasnya menuntun Enbow, dan Enbow akan melanjutkan perjalanan untuk menemukan Mama Motello dengan menyusuri sungai tersebut. Saat Enbow tengah membasuh wajahnya dengan air sungai, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Atok di belakangnya. Atok lalu berbohong kepada Enbow bahwa Zumilah yang telah memerintahkannya untuk menangkap Enbow. Saat Atok lengah, Enbow kembali mengambil panahnya dan mengancam Atok, namun Atok tak takut sama sekali. Enbow lalu nekat melepaskan anak panahnya, tetapi bidikannya melenceng jauh dan sama sekali tak mengenai Atok. Ia kemudian kabur dengan memanjat ke pohon, namun Enbow kembali berhasil tertangkap. Atok berencana akan membunuh Enbow yang menurutnya akan mengakhiri kutukan di desa Kandamo. Namun tiba-tiba terjadi sebuah gempa, di mana akibat gempa tersebut mengakibatkan tanah terbelah dan menimbulkan sebuah lubang. Enbow kembali berhasil kabur, namun terjatuh ke lubang tersebut, sedangkan Atok membuang diri menghindari lubang dan pingsan.
Di saat Enbow tersadar, ia kembali melihat kura-kura kecil yang ia temui di bawah pohon roh. Kura-kura itu lalu menuntun Enbow dan ternyata di sanalah tempat berkumpulnya para roh binatang termasuk Mama Motello yang ia cari selama ini. Mama Motello menampakkan dirinya kepada Enbow dengan wujud kura-kura raksasa. Ia lalu berkata bahwa Enbow sangat mirip dengan mendiang ibunya. Dia juga mengatakan Enbow lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Kandamo beserta hutannya dengan cara menancapkan belati ke akar pohon roh. Belati yang dimaksud adalah belati yang terbuat dari batu bulan yang dapat merubah hati yang jahat menjadi baik. Namun untuk mendapatkan belati tersebut, Enbow harus pergi ke gunung berapi untuk menemui kakek Pelehu yang memiliki batu bulan. Singkat cerita, Enbow pun berangkat menuju gunung berapi. Di tempat lain, Atok yang baru tersadar kemudian dihampiri oleh pemimpin kelompok penambang yang bernama Cornelis David. Sementara Enbow yang kelelahan akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Namun Faka dan Dilo kembali muncul. Enbow diingatkan jika ingin bertemu kakek Pelehu maka ia harus memberikan hadiah yang manis. Kebetulan di dekat mereka terdapat pohon manis yang dimaksud. Dengan bantuan Faka dan Dilo, Enbow berhasil menyiapkan hadiah pohon manis itu. Namun Enbow tak mampu untuk sampai ke gunung yang dituju jika tidak dibantu Faka dan Dilo. Mereka pun bersama-sama mendaki gunung berapi, namun Faka kelelahan sehingga pohon manis tersebut tergelincir dan hampir jatuh bersama Dilo. Saat ini Zumi juga sudah berhasil menemukan Atok. Namun Atok tak sendirian, melainkan ia bersama Cornelis. Atok kemudian memperkenalkan Zumi kepada Cornelis yang katanya mengetahui cara menyembuhkan penyakit malaria. Zumi pun langsung mempercayainya dan mengajak Cornelis ke Kandamo serta meminta bantuannya untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Cornelis menyanggupi permintaan Zumi, namun sebagai imbalan, Zumi harus memberitahukan letak sumber emas yang dipakainya sebagai kalung. Sedangkan Ainbo telah berhasil sampai ke gunung berapi setelah melewati berbagai rintangan. Mereka pun bertemu kakek Pelehu dan mengatakan tujuan mereka untuk mengambil belati yang terbuat dari batu bulan atas perintah dari Mama Motello, serta memperlihatkan pohon daun manis yang dibawanya sebagai hadiah untuk kakek Pelehu. Kakek Pelehu yang awalnya jual mahal akhirnya memberikan Ainbo hadiah pisau belati yang terbuat dari batu bulan. Setelah mendapatkan belati, kakek Pelehu menyuruh mereka segera pergi karena gunung berapi akan segera erupsi. Untuk pergi dari sana dengan cepat, Ainbo meminta kipas kakek Pelehu untuk digunakan terbang. Karena Faka sangat berat, ia memutuskan Ainbo dan Dilo saja yang pergi duluan, sembari mendorong kipas tersebut. Sedangkan Faka sendiri juga berhasil pergi dari sana dengan memakai gerobak yang mereka gunakan untuk membawa hadiah kakek Pelehu tadi. Ainbo akhirnya berada di bawah pohon roh dan kembali bertemu dengan Zumi. Mereka merasa sangat bahagia. Zumi kemudian mengajak Ainbo untuk melihat ayahnya. Sedang Faka dan Dilo merasakan ada yang aneh dengan Zumi. Setibanya di tempat ayah Zumi, Ainbo terkejut melihat kondisi ayah Zumi yang sudah membaik. Zumi pun mengenalkan Ainbo kepada Cornelis yang telah menyembuhkan ayahnya. Saat melihat Cornelis, Ainbo berlari keluar karena ia mengetahui siapa Cornelis yang sebenarnya. Zumi lalu menyusul Ainbo dan saat itulah Ainbo mengatakan yang sebenarnya kepada Zumi bahwa Cornelis adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Zumi yang tak percaya kepadanya kemudian marah dan mengancam akan mengusir Ainbo. Ainbo pun pergi dari sana dan bersiap-siap untuk meninggalkan Kandamo. Tiba-tiba Cornelis muncul, namun Ainbo tetap pergi. Atok yang merasa ada yang aneh di rumah Ainbo kemudian pergi untuk mengeceknya. Di sana Atok melihat siapa Cornelis yang sebenarnya. Atok mencoba menyerang Cornelis, namun dengan mudah Cornelis melumpuhkannya. Atok lalu kabur menemui Ainbo di pohon roh. Atok juga bertemu dengan roh binatang yang Ainbo katakan sejak awal. Saat itulah Atok baru percaya kepada Ainbo dan akan bekerja sama untuk melawan iblis tersebut. Ainbo menancapkan belati ke akar pohon roh dan dibantu juga oleh Atok. Namun tak terjadi apa-apa sehingga membuat Ainbo menangis. Sesaat kemudian barulah sesuatu terjadi di mana akar pohon roh tersebut terpancar cahaya dan terlihat seorang wanita yang tiba-tiba muncul. Wanita itu adalah ibu kandung Ainbo. Ibu Ainbo kemudian meminta anak panah berkepala emas yang dibuat oleh Faka dan Dilo sebagai hadiah untuk Ainbo.
Tak lama kemudian terdengar suara para penambang yang telah memasuki hutan. Ibu Enbow meminjam energi dari pohon roh yang akan mencegah para penambang itu. Ibu Enbow yang bernama Lisni telah tiba di hadapan para anak buah Cornelis. Mereka sempat meremehkan Lisni hingga membuatnya marah dan seketika membuat seluruh penambang ketakutan. Di sisi lain, Zumi yang telah dipengaruhi oleh iblis menyampaikan kepada seluruh penduduk Kandamo bahwa emas yang berada di hutan Amazon telah menjadi milik Cornelis dan mereka harus tunduk kepadanya. Kemudian Lisni menemui Cornelis yang ternyata Cornelis merupakan ayah dari Enbow. Corona telah mengambil jiwa ayah Enbow. Lisni terus meyakinkan Cornelis kalau dia adalah suaminya dulu. Hal itu membuat sang iblis marah dan menampakkan wujud aslinya sebagai Corona. Ia lalu menyerang Lisni kemudian membawa Zumi pergi. Si iblis Corona telah menciptakan monster penambang dan saat ini Atok akan menyelamatkan Zumi sedangkan Enbow akan mengalahkan Corona. Zumi! Princess! Come close! Akan tetapi Enbow kembali ragu karena ia tak ingin menyakiti ayahnya. Kemudian muncullah Lisni yang meyakinkan Enbow bahwa ia tak akan menyakiti ayahnya, melainkan akan membebaskannya dari belenggu Corona. Akhirnya, Enbow berhasil mengalahkan iblis tersebut dengan bantuan dari ibunya. Sontak Zumi juga kembali sadar, begitu pula dengan ayah Enbow yang kini telah terbebas dari kendali Corona. Enbow akhirnya bisa berkumpul dengan kedua orang tuanya meski hanya untuk sementara waktu sebab ayah Enbow sebenarnya juga telah meninggal. Sementara Atok menghampiri mereka dan berjanji akan menjaga Enbow seperti anak sendiri. Mereka pun mengantar orang tua Enbow kembali ke pohon roh dan film pun berakhir dengan happy ending. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dari segi penjelasan plot ataupun penyebutan kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini. See you in the next video.